Wanita kaya hanya datang ke toko menantunya untuk membeli pakaian. Namun siapa sangka dia malah bertemu dengan seseorang yang menyamar sebagai neneknya sendiri. Bahkan dengan tegas meminta wanita kaya untuk tidak mengenakan pakaian yang sama dengannya. Namun melihat sikap sombong lawan, dia tidak hanya tidak membongkar, malah merendahkan diri dan memuji, sambil memberi isyarat kepada menantunya. Dan menantunya yang cerdas langsung paham. Segera bersama mertuanya, memuji barang palsu yang suka gemerlap. Tidak hanya membawa semua pakaian, keluarkan semua pakaian mewah yang akan dipajang, juga khususnya mengkombinasikan setiap pakaian dengan perhiasan. Barang palsu sangat menikmati, perasaan menjadi pusat perhatian, tanpa sadar menjadi korban, tertipu terbesar dalam sejarah toko. Barang palsu bahkan tidak lupa mencemooh wanita kaya, agar melihat dengan jelas siapa dirinya sebenarnya. Bagaimana bisa memakai pakaian yang sama dengan dia? Tidak disangka, baru saat membayar, dia terkejut mengetahui, pakaian yang tidak mencolok ini ternyata seharga 20 juta. Namun saat dia mencari alasan untuk mengembalikan pakaian-pakaian ini, wanita kaya raya malah langsung tahu apa yang dipikirkannya. Maka dengan sengaja berkata, "Anda begitu kaya, bukankah Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan 20 juta ini?" Sementara orang-orang yang menyaksikan dengan mata tajam, langsung mengejek barang palsu itu. "Diam, Li Xiuqin. Bagaimana kamu berani bicara dengan Nyonya Tua? Memang, Nyonya Tua itu adalah pendiri kelompok Ling Xiao. Bagaimana mungkin tidak mampu membeli? Kamu yang hanya penjual ikan busuk, juga berani mengomentari Nyonya Tua. Ya, Nyonya Tua, cepatlah keluarkan uangnya. Biarlah penjual ikan busuk ini melihat kekuatan Anda." Sementara barang palsu itu untuk dirinya sendiri, agar tidak terbongkar di depan umum dan malu. Akhirnya, dia memutuskan untuk berpura-pura sampai akhir. Namun saldo kartu bank tidak akan memberinya muka. Saldo tidak mencukupi. Melihat dengan mata sendiri beberapa kali tidak bisa menarik uang. Akhirnya dengan berani menunjukkan ketenangan bahwa kartu belum dibuka, mencabut satu-satunya barang berharga warisan dari lehernya, kalung permata hijau berharga warisan, memberitahu mereka untuk menggunakan rekening ini terlebih dahulu, akan menebusnya setelah kartu dibuka kembali. Dia pikir lawan sudah memasukkan tabungannya kali ini, tabungan hidupnya sendiri. Wanita itu sedang mencari alasan untuk membantunya mengembalikan barang-barang. Tidak disangka barang palsu harus berpura-pura kaya, bahkan menghina dan mencemooh wanita kaya itu sebelum pergi. Mengatakan bahwa mereka semua orang miskin dari desa, berperilaku sesuai dengan identitas mereka, jangan menghabiskan uang di tempat sembarangan. Namun mendengar ini, wanita kaya itu tidak marah, malah tersenyum sambil mengingatkan lawan. Besok adalah pesta kembalinya yang diadakan oleh CEO untuknya. Jika ingin masuk dan ikut serta, perlu undangan khusus. Melihat ekspresi harap orang di sekitarnya terhadap barang palsu itu, awalnya saya pikir kali ini lawan pasti tidak bisa berpura-pura lagi. Tidak terduga anak perempuan dari barang palsu ternyata adalah sekretaris di samping direktur. Tidak hanya membantunya mengambil undangan pesta, juga membuatnya melihat direktur. Hadiah pesta yang disiapkan untuk ibunya. Di dalamnya ada satu perhiasan sembarangan, yang bernilai ratusan juta hingga miliaran. Hal ini membuat wanita yang sangat suka pamer, memiliki pikiran yang tidak benar. Lagi pula begitu banyak perhiasan, saya mengambil satu, tidak ada yang tahu. Naga A99999. Penjelasan dramatisasi. Nyonya, inilah Pak Ye. Hotel dipesan untuk Anda. Baiklah, Anda pergi dulu. Analisis Kiki. Penjelasan dramatisasi Kiki. Ini, apakah ini acara amal malam ini? Memang benar-benar megah. Ini pertama kalinya saya ikut. Peristiwa yang sangat penting. Saya juga belum pernah datang. Lihat ini, lihat ini. Ya, Nyonya Tua, kali ini kita bisa masuk. Terima kasih banyak kepada Anda. Itu benar. Kalian tidak melihat siapa saya. Siapa ini? Karismanya begitu bagus. Mungkinkah dia memukul orang dalam situasi seperti ini? Karismanya lebih dari keluarga bangsawan. Tidak kalah sama sekali. Li Xiuqin. Li Xiuqin, kamu berani sekali. Ini adalah acara yang diadakan oleh CEO. Makan malam amal. Siapa yang mengizinkanmu? Pembersih masuk. Lalu siapa yang mengizinkanmu memukul orang di tempat seperti ini? Kamu gila. Kamu juga berani menyentuh Nyonya Tua. Siapa Nyonya Tua ini? Apakah dia ibu dari Ye? Benar. Dia adalah pendiri Ling Xiao Group. Ibu kandung Ye, juga seorang Nyonya Tua terkenal. Gala amal ini disiapkan khusus untuk Nyonya Tua oleh kamu. Ya Tuhan, mendengar Nyonya Tua sudah pensiun Ling Xiao Group selama lebih dari 10 tahun.
Tidak disangka acara malam ini bisa melihat keagungan Nyonya Tua. Benar, pesta ini diadakan oleh putraku untukku. Aku sudah bilang padanya, jangan terlalu mencolok. Dia pasti ingin mengadakannya untukku. Tunggu dia pulang. Aku pasti akan bicara padanya dengan baik. Nyonya Tua, hubungan Anda dengan putra Anda sungguh baik. Ya, aku baru saja melihatmu. Karismanya luar biasa. Ternyata, Nyonya Tua dari kelompok Ling Xiao. Memang hanya Anda yang bisa memiliki karisma seperti ini. Sangat bagus. Orang-orang di sini sama sekali tidak mengenal Nyonya Tua. Aku masih bisa berpura-pura. Nyonya Tua, apakah Anda mengenal orang ini? Tentu saja mengenal. Orang ini adalah teman sejawatku dari desa. Ini Li Xiuqin. Namun yang berbeda adalah, aku mengandalkan diriku sendiri, mendirikan kelompok Ling Xiao. Sedangkan dia hanyalah seorang yang berjualan ikan di pasar. Oh, penjual ikan. Bagaimana bisa datang ke pesta semacam ini? Anda belum tahu? Ini Li Xiuqin, bukan hanya seorang penjual ikan. Analisis drama Taiwan. Analisis Kiki. Apa dengan kutukan suami? Analisis drama Kiki. Katanya sudah beberapa tahun tidak menikah. Lalu, dia membunuh suaminya sendiri. Anak perempuannya juga tidak berguna. Sudah pergi begitu lama, tidak pernah bertemu siapapun. Mungkin tidak bisa bertahan di luar. Tidak punya muka untuk kembali. Apa? Kutukan. Kutukan suami. Sungguh sial. Bagaimana bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Mungkinkah dia merasa dia bisa masuk ke ruang pesta ini, mengenal beberapa tokoh terkenal? Sudah cukup. Kepuasan kesombongan diri. Memang orang miskin. Cepat pergi. Jangan kotori karpet ruang pesta. Li Xiuqin, dengar tidak? Kenapa belum pergi sekarang juga? Pesta yang mewah seperti ini bukan tempatmu yang menjual ikan. Boleh masuk. Kamu, Li Xiuqin, kamu berani memukulku? Suka akan kesombongan, penuh dengan kata-kata manis. Itu kamu yang aku pukul. Li Xiuqin, kamu gila. Apa hakmu untuk memukulku? Apa hakku? Hakku. Itu adalah pesta ini. Ini diadakan untukku. Dan aku. Hanya itu yang sebenarnya. Penjelasan drama Kiki. Kamu adalah Nyonya Tua Ling Xiao Group. Apa? Kamu adalah istri tua dari Ling Xiao Group. Li Xiuqin, kamu bilang kamu adalah Nyonya Tua. Kamu penjual ikan. Pikiranmu sudah gila. Tidak melihat perilaku sendiri. Itu. Bergabung dengan kami. Pesta malam itu sudah cukup. Berani bicara besar di sini. Kamu tidak akan mengatakan, kamu seorang penjual ikan. Juga bisa membesarkannya. Anak hebat Yezong, kan? Yezong itu. Dia lulus dari Universitas Stanford. Aku rasa kamu bahkan tidak tahu tentang Stanford. Kamu tidak tahu apa-apa kan? Berani berbohong di sini. Orang seperti ini juga bisa datang. Pesta amal seperti ini benar-benar merendahkan. Tingkat pesta seperti ini, itu berani menyamar sebagai Nyonya Tua Group. Benar-benar mencari mati. Li Xiuqin, kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu? Kamu berusaha keras menyusup ke ruang pesta. Bukankah hanya ingin mengenal beberapa orang kaya? Bagaimana? Kamu ingin mencarikan pasangan untuk anak yang tidak berguna? Saya menasihati Anda, lebih baik berhenti. Penjual ikan, tetap saja hanya seorang penjual ikan. Meskipun berpakaian bagus, tidak bisa menghilangkan bau amis ikan di tubuh ini. Tapi saya berbeda. Aku adalah istri tua dari kelompok Ling Xiao. Dengan satu kataku, aku bisa membuatmu pergi. Cukuplah, Wu Jinfeng. Kamu sudah seorang yang berusia. Masih berpura-pura, bukan? Apa? Saya membaca. Kamu adalah tetangga saya di desa yang sama. Hanya sekali lagi. Mengalahkanmu berulang kali. Tak terduga kamu menjadi semakin berani. Bukankah kamu selalu mengatakan, kamu adalah istri tua? Jadi aku bertanya padamu, kamu tahu tentang kelompok Ling Xiao? Kiki Sua, berapa keuntungan dalam setahun? Siapa yang tidak tahu? Keuntungan perusahaan kami dalam setahun. Bagaimanapun, itu harus beberapa juta. Beberapa juta. Laba tahunan Ling Xiao Group. Lebih dari ratusan miliar. Apa ratusan miliar? Begitu banyak. Wu Jinfeng, kamu bahkan tidak tahu tentang Ling Xiao Group. Laba tahunan, kamu tidak tahu sama sekali. Berani berpura-pura menjadi ibu kandung anakku di sini. Berani berpura-pura menjadi ibu kandung anakku. Aku. Ini aneh, apa yang terjadi? Nyonya Tua bahkan tidak tahu. Laba Ling Xiao Group. Ya, benar-benar aneh. Aku sudah pensiun bertahun-tahun. Tidak tahu juga wajar. Dan aku memiliki hadiah yang diberikan anakku.
Untuk membuktikan identitasku. Ini adalah analisis pemotongan, analisis Kiki. Ini, analisis drama Kiki. Ini adalah gelang koleksi. Aku dengar, gelang ini hanya dirilis setiap beberapa belas tahun. Analisis. Dan hanya tersedia untuk para elit kaya. Tidak bisa dibeli meskipun kaya. Ya, jumlah orang di seluruh dunia. Tidak lebih dari 10. Hanya nilai dari satu set ini. Sudah mencapai lebih dari 20 juta. Ini bukan anakku. Apakah ini gelang yang diberikan padaku? Bagaimana bisa ada di tangannya? Apakah kamu melihat? Li Xiuqin ini adalah anak saya. Hadiah yang diberikan padaku. Apakah kamu punya? ROLLS A88888. Ini adalah begitu besar kehebohan. Siapa orang penting ini? Ini adalah Ye, dari grup Ling Xiao. Saya dengar dia baru saja kembali dari luar negeri. Ye, kami sudah sampai di hotel. Wanita tua itu ada di dalam. Gala amal sudah dimulai. Ayo pergi. Ikut saya bertemu ibuku. Apakah kamu melihat Li Xiuqin? Anak saya memberikan gelang ini padaku. Bernilai puluhan juta. Kamu, penjual ikan. Mungkin kamu bahkan belum pernah melihatnya. Nyonya tua, kamu sungguh hebat. Bahkan memakai gelang senilai puluhan juta. Itu adalah Nyonya tua. Gelang yang begitu berharga. Hanya Anda yang pantas mendapatkannya. Yang bisa memakai gelang seperti ini. Pasti dari grup Ling Xiao. Nyonya tua berada di dalam. Wu Jinfeng, saya bertanya padamu. Dari mana kamu mendapatkan gelang ini? Urusanmu apa? Mengapa kamu juga ingin membelinya? Harganya. Kamu hanya akan menjual ikan seumur hidup. Saya tidak bisa membelinya. Gelang ini dibeli oleh anak laki-laki saya untuk saya. Kembalikan itu padaku. Apa? Saya tidak salah dengarkan? Dia benar-benar mengatakan, gelang ini dibeli oleh anak laki-laki dia. Penjelasan Sisi. Dibeli untuk dia. Saya pikir kamu otak. Dipukul oleh keledai. Gelang ini bernilai jutaan. Kamu yang jual ikan. Bagaimana berani mengatakan hal seperti itu? Memang orang miskin dari desa. Benar-benar tak tahu malu. Kembalikan padaku. Ke tangan. Berhenti. Ini milik saya. Li Xiuqin, apakah kamu sudah selesai? Nyonya tua itu sudah memakai gelang itu. Dipasang di tangan. Kamu masih berani berpura-pura di sini. Memang, tahu apa identitas Nyonya tua? Melawan dia, kamu tidak akan bisa hidup tenang seumur hidupmu. Benar. Segera berlutut di depan Nyonya tua. Segera minta maaf kepada Nyonya tua. Saya berlutut. Orang yang harus berlutut adalah dia. Apa? Kamu yang jual ikan. Berani membalas. Li Xiuqin. Saya pikir kamu telah makan. Apakah hati beruang dan keberanian macan sudah muncul? Kamu berani berbicara seperti ini padaku? Seseorang akan datang. Tariklah orang yang menjual ikan ini keluar. Pukul dia dengan keras. Berhenti.